Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu cancel shoot. Ya, jadi yang namanya cancel shoot itu yang ini ya. Ini biasanya kalau beli nanti posisinya terlepas dan saya taruh di dalam tempatnya magasin. Di dalamnya ada kunci L. Nah, jadi pakai kunci L ini untuk melepasnya, untuk memasangnya juga bisa dilepas, bisa dipasang. Nah, apa sih sebenarnya fungsinya cancel shoot ini? Cara kerjanya bagaimana? Gitu. Cancel shoot itu sendiri ini dipasangkan pada hammer di baut. Jadi bautnya itu ke hammer. Hammer itu fungsinya untuk memukul pentil di sini, pentil valve. Kalau pentilnya kepukul, maka dia akan bergerak ke depan, membuka saluran angin dari tabung ya di ruang ledak ini. Anginnya keluar, masuk ke atas ke laras di bawah peluru sehingga pelurunya terdorong. Itu fungsi hammer. Nah, dari hammer itu sendiri juga bahannya macam-macam. Sebagus mungkin itu bahannya dibuat yang licin ya, licin terhadap gesekan dengan dural, karena bodi ini terbuat dari dural. Bodi chambernya dia mampu bergesek dengan mudah, nggak seret. Nanti laju hammernya bagus. Semakin bagus laju hammernya, maka hantaman terhadap pentilnya juga semakin bagus dan akan memberikan bukaan angin pada valve-nya lebih cepat, lebih kuat, sehingga powernya besar. Itu. Tapi kalau bentuknya hammer kasar, nanti gesekan dengan body chambernya jadi agak seret, jadi agak susah, nggak licin. Selain bahan dan kehalusan hammer, itu juga ternyata pemasangan cancel shoot ini sangat berpengaruh. Kadang ada cancel shoot yang bautnya sampai tembus ke dalam dan di dalam nabrak hammer, nabrak per hammer. Per hammer itu pegas atau per yang mendorong hammer sehingga dia bisa memukul ke depan. Hammer akan terdorong karena pada saat ini tertarik ke belakang, posisi per itu tertekan. Ketika dilepas, maka hammernya lari karena pernya tadi dia mendorong hammer dan hammernya mukul pentil. Itu. Kadang yang jadi masalah itu baut cancel shootnya itu tembus ke dalam, ketemu atau menekan per, ya, menekan pernya. Akhirnya per hammer ini terganggu gerakannya sehingga nggak lancar. Kadang powernya bagus, kadang powernya nggak stabil. Nah, kalau pas lagi nyangkut sama bautnya, ya akhirnya mukul pentilnya tenaganya berkurang. Kalau nggak nyangkut lancar, kenceng, mukul pentilnya kuat, powernya kenceng. Nah, itu ya. Jadi panjangnya baut yang masuk ke hammer juga diperhatikan agar tidak menabrak per yang ada di dalam hammer ini. Selain panjang hammernya, dilihat dari samping ini, diameternya harus lebih kecil dari diameter yang kita pegang di cancel shoot ini. Karena kalau dia mepet, diameternya kebesaran atau jarak yang bagian ini mepet, dia seret untuk bergerak juga seret karena gesekan dengan sisi-sisi coakannya ini cancel shoot. Nah, kalau seret itu akibatnya luncuran hammernya juga akan terganggu. Makanya orang biasanya kalau sudah main mat, band race kayak gitu ya, untuk kompetisi kebanyakan nggak dipasang ininya, takut ganggu laju hammernya, nanti jadi nggak stabil pukulannya. Itu padahal udah dikasih regulator, tapi karena terganggu seretnya, gesekan ini yang tidak pas ya, maka dilepas cancel shootnya itu. Tapi
Kalau untuk hunting nggak masalah ya, jarang seperti itu. Yang penting nggak nyangkut itu, kemudian lancar, udah kepasang. Dan memang ini untuk menghindari ketika kita pakai magasin. Jadi misalkan seperti ini, kita sudah ngokang, kita kokang ya, masuk. Ini begitu pendorong peluru ini masuk, dia udah mendorong peluru dari magasin masuk ke dalam laras, udah keluar dari magasin, sudah masuk ke laras, siap ditembakkan. Tetapi kalau nggak jadi nembak, biarpun sudah dikokang nggak jadi nembak, ini bisa kita cancel. Saya nggak jadi nembak. Kalau nggak jadi nembak, saya tahan cancel shootnya, tangan kanan telunjuk ini nekan trigger ya, tangan kanan telunjuk ini, perhatikan bawahnya itu triggernya ditekan, tapi ini ditahan, jangan lari cepet, ditahan biar nggak lari. Nah kan nggak mukul. Kalau kita nggak tahan, dia mukul kencang, mukul hammernya, mukul pentil, anginnya keluar. Tapi kalau cancel shootnya ini kita tahan, nanti hammernya dia ikut tertahan juga, nggak mukul. Nah itu kalau nggak jadi nembak. Padahal tadi peluru sudah masuk satu di sini. Nah, kalau sudah masuk di sini, jangan dikokang lagi. Kalau kita gerakan kokang lagi, lihat ya, kokang, akhirnya 2 kali peluru itu masuk. Karena ketika kita menggerakkan kokang, ketika kita menggerakkan kokang ini, pendorong pelurunya mundur, dan dia majunya lagi akan menekan peluru yang ada di dalam magasin, masuk double pelurunya. Makanya biar nggak double pelurunya, jangan dikokang. Kalau tahu di dalam sudah ada peluru, tinggal ditarik saja ininya ya. Ini tarik ke belakang. Nah, ini sudah ke belakang posisinya ya. Kalau ke depan agak ke sini, ini sudah ke belakang, nanti tinggal tembak. Kalau tembak ini gerak lagi. Nah, alur coakan yang ada pada chamber juga harus ada space. Kalau coakannya kurang, begitu dia ke belakang, harusnya hammer sudah mukul, cancel shootnya nyangkut duluan, akhirnya mukulnya kecil ya. Jadi ini buat ngatasi biar peluru tidak double untuk mengcancel shoot atau tembakan. Kalau buat passer biasanya daripada maju mundurin ini, yang digerak-gerakin cuma ini, karena passer itu nggak butuh dorong masukin peluru dari sini, pelurunya dari atas. Passer itu peluru ikan. Nah, kenapa kok magasin Marauder sering pemakai yang baru itu pelurunya sampai nyumpel, kadang isinya 3, kadang isinya 5 ya, karena kadang dia nggak ngerti ngokangnya itu belum sampai klek. Ngokangnya belum sampai klek, tapi pendorong peluru sudah mundur. Begitu dia maju, peluru masuk, ditembak nggak bisa karena belum sampai bunyi klek, karena belum membuat hammer ini kecantol pada bagian trigger di bawahnya. Makanya kalau narik ini, kalau pakai magasin 1 kali harus sampai klek, kemudian maju. Kalau tarik ke belakang nggak bunyi klek, maju nggak bisa tembak, ditarik lagi, maju lagi, masuk peluru 2. Nah kalau sudah klek 1 kali nggak bisa ditembak, yang ditarik ininya, cancel shootnya tarik ke belakang. Karena prinsip kerja magasin ya, ini magasin Marauder Excel punya ini, kalau dia peluru suatu udah kedorong ini nggak ada pelurunya ya, ini peluru satu udah kedorong. Nah lihat peluru satu masuk, ibaratnya ini pendorong pelurunya. Pas pada saat ngokang itu, kokangnya ditarik klek ke belakang, tapi belum bunyi klek, ini hammernya belum kekunci di trigger, belum mundur, cancel shootnya sudah maju lagi,
Nah, peluru masuk ke laras 2, itu ada 2 peluru. Tarik ke belakang lagi, nggak sampai bunyi klek lagi. Begitu gerak maju lagi, nah 3 itu peluru udah masuk di laras. Harusnya sekali jalan ini pendorong pelurunya itu sampai bunyi klek ya kokangnya. Majunya juga 1 kali, nah mantep, pelurunya masuk 1. Karena ini begitu ditekan, magasin merotor ini sistemnya begitu ditekan dia muter, ngisi, muternya ke kiri terus. Ini perhatikan yang terakhir, semakin habis. Ya, karena cara kerja dan sistem rotarinya magasin ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Itu ya, jadi itu fungsinya cancel shoot. Cancel shoot ada yang diletakkan di kiri, ada yang diletakkan di kanan, ada yang kanan dan kiri sama-sama ada lubangnya. Jadi seenaknya kita saja mau kita taruh di mana, yang penting nyaman buat diri kita sendiri ya. Yang menggunakan cancel shoot biar tahu fungsinya cancel shoot atau cancel kokang ini ya, bisa di kiri bisa di kanan. Perhatikan pemasangannya tadi, jangan sampai bautnya kepanjangan mengganggu per yang ada di dalam hammer. Jangan sampai masangnya cancel shoot ini seret sehingga mengganggu lajunya hammer karena harus bergesekan. Itu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang belum tahu cancel kokang atau cancel shoot, seperti itulah cara kerja dan fungsinya. Bisa di kiri, bisa di kanan. Tanpa kita ngokang, kita tarik cancel shoot saja udah narik hammer ke belakang, siap ditembak. Nah, itu ya kawan-kawan, semoga memahami apa fungsinya cancel kokang atau cancel shoot. Perhatikan pemasangannya, perhatikan posisinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.